Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Isman Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Sebelum kami mulai penjelasan kami mengenai materi kali ini, kami akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 13. Yang pertama itu Andina Hardianti, saya sendiri. Yang kedua Amira Gusti Suci Arara. Yang ketiga Rahma Sundari. Yang keempat Mutiara. Yang kelima Nur Laila Sabaria. Dalam video ini kami akan membahas mengenai pembelajaran IPS terpadu. Baiklah, akan dijelaskan oleh Amira mengenai definisi model pembelajaran IPS terpadu. Karakteristik pembelajaran IPS akan dijelaskan oleh Rahma Sundari. Tujuan pembelajaran IPS terpadu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Model pembelajaran IPS terpadu akan dijelaskan oleh Nur Laila. Dan pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu akan dijelaskan oleh Mutiara. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi model pembelajaran IPS terpadu. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang menggabungkan sebuah pokok pembahasan. Salah satunya yaitu menggabungkan pokok pembahasan atau subpokok pembahasan, yang mana keterangan ini disebut dengan kurikulum. Secara kompleks, pembelajaran terpadu itu merupakan pertama, pembelajaran dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian. Yang kedua, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan bidang studi lainnya. Yang ketiga, merupakan suatu cara mengembangkan keterampilan dan pengetahuan anak secara stimulan. Dan yang terakhir, menggabungkan sebuah konsep dalam berbagai bidang studi yang berbeda. Nah, yang kedua, pengertian sendiri yaitu IPS terpadu. IPS terpadu sendiri merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial yang meliputi sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik, antropologi atau sosiologi dan sebagainya. Yang mana disiplin ilmu ini memiliki keterpaduan yang tinggi karena geografi sendiri mempelajari mengenai wilayah-wilayah, ekonomi mempelajari tentang kebutuhan manusia, dan sejarah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, hukum mempelajari mengenai peraturan-peraturan dan cara memperoleh kekuasaan, dan sosiologi atau antropologi sendiri mempelajari tentang kehubungan antara masyarakat, sehingga keduanya itu atau ilmu-ilmu yang ada ini memiliki keterpaduan yang tinggi. 2. Karakteristik pembelajaran IPS. 1. Ilmu pengetahuan sosial merupakan keterpaduan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. 2. KIKD IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dikembangkan menjadi pokok bahasan atau topik tertentu. 3. KIKD IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. 4. KIKD dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat. 5. KIKD IPS menggunakan 3 dimensi yaitu ruang, waktu, dan nilai atau moral dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. B. Karakteristik pembelajaran IPS terpadu. 1. Karakteristik pembelajaran terpadu. Menurut Hilda Carli pada tahun 2003 halaman 53 mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Di antaranya, 1. Berpusat pada anak atau student center. 2. Memberi pengalaman langsung pada anak. 3. Pemisahan antara bidang studi yang tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai
bidang studi dalam proses pembelajaran. 5. Bersifat luas. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhan anak. 7. Bersifat holistik. 8. Bermakna. 9. Otentik. 10. Aktif. 11. Wujud lain dari implementasi terpadu yang bertolak pada tema, yakni kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan berbagai nama seperti pembelajaran proyek, pembelajaran unit, pembelajaran tematik, dan sebagainya. Selanjutnya, 3. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Kelebihan-kelebihan pembelajaran terpadu diantaranya: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. 2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak pada minat dan kebutuhan anak. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. 5. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. 6. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Selain kelebihan pembelajaran terpadu, juga memiliki kelemahan terutama pada pelaksanaannya, yaitu pada aspek evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga terhadap proses. Baiklah, mengenai tujuan pembelajaran IPS. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih tujuan dari pembelajaran IPS ini? Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus. Apa sih tujuan pembelajaran umum? Tujuan pembelajaran umum itu adalah yang dilakukan secara umum. Jadi tujuan yang diharapkan bahwa subjek dari belajar itu dapat mencapai hal-hal secara umum setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran khusus, yaitu secara khusus mengemukakan biasanya berupa pesan-pesan dari pembelajaran yang akan menjadi indikator dari kemampuan yang dicapai yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran umum. Selanjutnya, menurut Mutakin, ada 5 tujuan dari pembelajaran IPS. Yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah dan isu yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian pada isu-isu dan masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat dalam masalah tersebut. Yang kelima, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive, yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Pembelajaran IPS terpadu. Pengembangan pembelajaran terpadu dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. Bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Contohnya banjir, permukiman kumuh, potensi pariwisata, iptek, mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu ada model integrasi berdasarkan topik.
Dalam pembelajaran IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dalam contoh yang dikembangkan ditinjau dari berbagai disiplin yang tercakup dalam IPS. Kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Secara sosiologi, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat, atau sebaliknya. Secara historis dari waktu ke waktu, kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selain penguasaan konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua yaitu model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan, Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerah juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam IPS. Yang ketiga, yaitu model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya adalah permukiman kumuh. Pada pembelajaran terpadu, permukiman kumuh ditinjau dari berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Juga dapat dari faktor historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan atau norma. Pelaksanaan pembelajaran ialah merupakan implementasi dari rancangan proses pembelajaran atau RPP meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta kegiatan evaluasi. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik sebaiknya 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Yang kedua, memberikan motivasi belajar siswa secara konseptual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua, ialah kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan siswa. Yang ketiga, adanya kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Adapun kegiatan evaluasi belajar, salah satu tujuan dari evaluasi pembelajaran ialah mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sumiati dan Asra dalam buku Yeti Haryati
dan Mumu Muhsin, hasil tes yang diselenggarakan oleh guru memiliki kegunaan bagi siswa. Di antaranya yang pertama, mengetahui apakah siswa telah menguasai materi pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, mengetahui bagian yang belum dikuasai oleh siswa sehingga bisa diusahakan untuk mempelajarinya lagi. Yang ketiga, penguatan bagi siswa yang telah memperoleh skor tinggi dan menjadi dorongan atau motivasi untuk belajar lebih giat. Yang keempat, tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran dapat diketahui dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar itu merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses belajar mengajar. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini dan kami berharap semoga penjelasan dari kami mudah dipahami dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.